Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi di channel YouTube CCTV Tapalas. Apa kabar semuanya? Lama nggak jumpa melalui video konten di YouTube, dan hari ini kita bersama salah satu peserta didik yang berasal dari luar Kalimantan, yang merupakan juga transmigran dari suatu daerah di Pulau Jawa. Kita bersama siapa di sini, bisa memperkenalkan dirinya sendiri nggak? Ya, bisa, Mister. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Derlin Apriliana. Saya dari kelas 11 ATPH 1. Di sini saya berasal dari Kampung Transmigrasi, yaitu dari daerah Pulau Jawa, Jawa Timur, dan tepatnya di Kabupaten Pacitan, berpindah ke Kalimantan Utara. Pindah dari Kaltara, dari Pacitan Iya, ke Kaltara Bulungan. Iya. Sekarang tinggal di mana? di SP5 Tanjung Buka, SP5 Tanjung Buka. Iya. Kalau boleh tahu awal kepindahan itu di tahun berapa? 2013, Mister. Jadi waktu itu kamu, Derlin, masih kelas berapa tuh? Masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu umur berapa ya? Sekitar 10 tahun kah? 3 SD. Sekitar 9-10 tahun ya. Iya. Pertama kali kamu datang ke tanah Kalimantan ini, apa yang kamu rasakan? Kaget dan nangis terus di sini, Mister. Nangis terus, kenapa nih? Karena yang dilihat kalau di Jawa itu kan ya banyak kendaraan gitu. Terus pas masuk di sini tiba-tiba yang dilihat cuma hutan dan banyaknya monyet sama sungai. Sungainya Sungai Kayan itu. Iya, Mister. Terus setelah itu, untuk mengatasi rasa culture shock itu, kamu bagaimana? Itu ya orang tua yang menguatkan. Sampai betah sampai sekarang tahun 2022 Iya. kan? Belum pernah Berarti berkunjung sekitar ke Jawa. 9 tahun sudah Iya, hampir menetap di 10. sini. Iya. Kamu SD di mana? Di SD 013. Di SP juga. Di SP juga. Gimana kondisi sekolahmu waktu itu? Ya waktu itu ya namanya masih pembukaan ya, Mister. Iya. Sekolahnya masih papan, terus masih rawa. Jadi kalau banjir atau pasang gitu masih masuk di dalam area lapangan gitu, Mister. Itu kemudian lulus SD lanjut ke SMP. SMP-nya juga satu lokasi, di SMP satu atap Dengan SD-nya. ya, Kemudian lulus SMP lanjut ke SMK Pertanian. SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Iya. Kalau kondisi orang tua di SP sekarang bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Baik. Senang kalau ngeliat orang tua tuh semuanya sehat, tuh senang Iya. aja. Kalau kita di masa pandemi ini nyari orang yang sehat itu sekarang agak susah. Tapi Iya. sekarang sudah baikan ya. Ya, alhamdulillah. Kita sudah Mister. baikan sama COVID-19. Kemudian waktu awal-awal kedatangan di sini, orang tua pekerjaannya apa? Waktu itu pekerjaan orang tua saya ya, bapak saya masih kerja di pemborong bangunan, Mister. Pemborong bangunan. Iya. Terus ibu saya itu kan dulunya kerja di rumah tangga, jadi Iya. asisten rumah tangga. Iya. Dan setelah di sini berpindah profesi yaitu menjadi petani semuanya, Mister. Petani, ada lahan tanamnya. Ada, Mister. Tapi ya proses dari awal pertama. Dari pengolahan tanah pertama yaitu pengolahan primer, dari pembersihan lahan dari batang-batang kayu yang besar Iya. sampai pembuatan ya, Mister. Sampai pembuatan Bedengan. bukan bedengan, tanggul dulu, Mister. Tanggul. Iya. Berarti di sana agak basah. Rawa, Mister. Rawa. Iya. Oh. Kalau tanah rawa gitu cocoknya tanaman apa? Kamu kan di Padi, jurusan Mister. ATPN ya? Padi. Iya. Untuk 2 tahun sampai 5 tahun itu Bapak masih berfokusnya itu di tanaman padi. Tapi ini karena mungkin zat asam mulai naik, jadinya sudah sekitar 3 tahun sudah tidak ditanami padi, Mister. Jadi selain nanam padi, sekarang nanam apa nih? Nanam jeruk, lombok, lengkuas, sayur mayur. Itu hasilnya dijual kemana? Saya jualnya ke emak-emak Tarakan, Mister. Oh, jadi lewat kapal. Iya. Gimana prosesnya itu? Bisa diceritakan nggak? Prosesnya dari saya pencarian rekan untuk membeli gitulah, Mister. Iya. Kan pertama itu emak-emak Tarakan, si pembeli itu datang ke tempat kami untuk mencari sayuran. Iya. Tapi lambat tahun dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian emak-emak itu sudah berkumpulnya di ponton, Mister.
Di Ada Ponton. perkumpulan orang Dayak gitu untuk pengepul seperti kami. Jadi kami mengumpulkannya di ponton itu, Mister. Oh begitu. Iya, jadi Sampai sekarang masih dilakukan tuh. iya sampai sekarang, Mister. Selain Sampai pontonnya itu ada yang rebah. sampai ada yang rebah pontonnya. Iya. Tapi Mungkin dibangun baru nggak? Belum, Mister. Ini belum. Mungkin rencananya ke depan untuk pasar ini dibangun di seberang. Oh gitu. Iya. Jadi tolong pemerintah Kabupaten Bulungan ini fasilitasi, ada yang mau jual beli, pontonnya rusak belum dibangun. Nah, PR-nya pemerintah lah, sama PR kita Iya, juga. benar, Kita Bapak. nggak lepas tangan kan. Siapa tahu ada bupati nonton kan. Iya, Kalau ada karena bupati ada nonton, kamu iya. mau bilang apa? Pak, kami rakyat transmigrasi mohon untuk bantuannya karena di tempat kami itu masih kurangnya fasilitas dan jauhnya dari pencahayaan yaitu listrik. Terus di tempat kami itu jauh sekali jarak tempuhnya untuk ke Tanjung, yaitu kami masih menggunakan penyeberangan. Terus di pontonnya itu karena pontonnya rusak, jadi jembatan itu Jadi jembatan satu-satunya tuh iya, dilewati Mister. banyak kendaraan Iya, orang ya. Terus jembatannya itu sekarang juga rusak, Mister. Terus kamu bisa dari rumah ke sini naik apa? Ya naik tambangan juga Motor ada? ada. Oh gitu. Walaupun ya motor sederhana saja, Mister. Iya, nggak perlu mewah-mewah Iya, kan? karena saya masih sekolah, saya belum bisa mencari uang. Jadi saya harus menggunakan apa yang orang tua kasih ke saya gitu. Baik, tadi dikatakan kalau di sana belum ada listrik. Sampai sekarang masih belum ada listrik kah? Belum, masih menggunakan tenaga surya, Mister. Oh, pakai panel surya Ya, itu. iya, benar. Itu satu rumah dikasih satu atau beli Itu sendiri? beli sendiri-sendiri dan bawa dari Jawa. Wah. Ya, kebetulan orang tua saya itu dari awal sampai sekarang itu kan dulunya takut karena nggak ada listrik, makanya dari Jawa beli. Gitu ya. Ya, 10 tahun sudah habis tiga panel, Mister. 3 panel tuh. Iya. Rusak, beli baru gitu Iya, ya. benar, Mister. Wah. Dari awal sampai sekarang listrik belum nyentuh nih. Iya. Pas awal-awal itu malah kami sering menggunakan minyak lampu tanah itu, loh, Mister. Iya. Minyak lampu tanah. Minyak tanah. Iya, minyak tanah. Iya, minyak tanah itu. Iya. Untuk penerangan malam itu. Iya, benar, Mister. Wah, jadi Karena kadang kalau hujan itu kan panelnya nggak ngisi. iya. Jadi kami harus menggunakan itu. Itu kalau listrik ya. Kalau airnya gimana? Airnya kami masih menggunakan sumur galian, Mister. Sumur gali. Ya, itu pun kalau udah jaraknya agak setahun lebihan itu, Mister, airnya berubah menjadi kuning. Kuning, Bukan ya? lagi kuning, Mister. Warnanya coklat kesusuan. Ada bau? Bau, Mister. Amoniaknya. Ya, benar sekali. Iya, oh gitu ya. Ya, Air hujan tampung nggak? nampung, Mister. Nampung ya? Ya, karena dari pemerintah waktu itu per rumah kan dikasih jatah profil. Ya, Satu tangki rumah air itu satu. itu. Iya. Oh iya, masih ada lah bantuan dari pemerintah. Iya, Ya, mana tahu alhamdulillah. sekarang atau yang akan datang akan ada bantuan lagi berupa apakah untuk penerangan malam, karena kalau belajar malam kayak apa terus kalau nggak ada listrik. Kalau nggak ada listrik, karena waktu itu sempat kan di setiap jalur diadakan kelompok tani. Iya. Nah, di situ kami membuat persatuan juga dan mengusulkan kepada orang tua. Karena kebetulan Ya. waktu itu bapak saya jadi ketuanya, jadi saya kelompok bersama teman-teman coba Pak beli diesel terus agar dapat disalurkan kepada tetangga gitu loh, Mister. Tapi sampai sekarang memang dieselnya ya ada, terus lampunya juga orang-orang itu tinggal beli solarnya. Terus kami disalurkan dengan itu kabel. Kalau distribusi bahan bakar di sana ada nggak? Ada, Mister. Ada. Ya, ada pemasoknya juga. Ada pemasoknya juga. Iya. Jadi nggak harus datang ke Tanjung ya? Nggak usah. Wah. Ya. Iya, kalau malam, apalagi ini kan dekat-dekat ujian nih. Ya, Sementara kamu cari listrik ya, Ya, untuk benar. penerangan malam ya. Ya, Sudah benar. pernah kesetrum belum? belum, Mister. Belum ya. Nanti kalau ada listrik ya, coba-coba ya. Ya kan, kalau kita pernah aja kesetrum karena ada listrik. Iya. Mana tahu Derlin mau ngerasain listrik kayak apa? Bisa ya. Iya. Bercanda aja ya. Ya, Mister. Oh iya, balik lagi di CCTV Tapalas. Kalau teman-teman semuanya tahu tentang SMK Negeri 1 Tanjung Malas, mungkin juga tahu tentang program SPW. Kita tanya Derlin ya, apakah SPW ini sudah merasuk ke dalam tubuh Derlin atau belum? Derlin, sudah tahu SPW kan? Iya, sekolah itu SPW? pencetak wirausaha. Nah, kalau Derlin sendiri wirausahanya apa nih? Saya itu bukan yang menjual produk gitu, bukan Iya. belum mengeluarkan brand, Mister, tapi masih di
hasil tani, Mister. Hasil tani. Ya, membantu orang tua. Tapi di dalamnya saya juga ikut nanam, saya juga ikut ngerawat. Ikut pemasaran juga. Ikut, Mister. Malah Yang tadi saya ya? yang jadi Pemasok ke emak-emak tadi ya. ya. Itu kalau boleh tahu seminggu berapa kali memasukkan komoditas? 2 kali, Mister. 2 kali. Ya, setiap hari Rabu, malam Rabu sama malam Senin. Apa aja kalau boleh diulang komoditas yang kamu supply ke Tarakan ya tadi? Iya. Apa aja itu? Semintanya emak-emak sih, Mister. Untuk sekarang kan masih banyaknya seperti lengkuas, pisang, terus sayur mayur, bawang pre, lombok seperti itu, Mister. Kemudian mengenai pendapatan nih kalau boleh Mister tanya, Ya. itu pendapatannya setelah itu dijual dan dibeli langsung Ya. dapat atau nunggu beberapa waktu lagi? Nggak mesti, Mister. Nggak mesti. Jadi Iya. gimana tuh ceritakan? Kadang kalau mak-mak memang bawa uang, itu kita langsung dikasih cash. Tapi kalau memang emak-emak masih ada kebutuhan, kita menunggu setelah pulang dari Tarakan. Seumpamanya kita store-nya di hari Minggu malam Senin, nanti kita ambil uangnya itu mak-mak pulang dari Tarakan setiap hari Selasa sore, Mister. Gitu ya. Jadi Iya. mak-mak tadi istilahnya tangan kedua lah ya. Ya, benar. Itu dibawa ke Tarakan, mungkin di Tarakan langsung dijual ke Oh pembeli ya, ada atau mungkin pemborongnya, Mister, di sana. pemborongnya lagi di Iya, sana. benar sekali. Cabai nanam ya cabai. Nah, Mister, tapi ini masih break dulu istirahat karena masih banjir kan, Mister. Masih banjir. Apa Iya. yang sedang ditanam sekarang? Untuk sekarang Bapak sama Mama itu masih fokusnya ke lengkuas, Mister. Lengkuas. Iya. Dijual ke emak-emak tuh per kilogram. Iya, benar. Berapa harganya? 1 kilogram 5.000 rupiah, Mister. Lengkuas. Ya, 1 5.000. kilogramnya 5.000. Ya, kalau dulu dari 5.000 naik ke 6.000, terus dari 6.000 naik lagi ke 7.000 naik ke 8.000, 8.000 sampai 10.000. Tapi ini turun lagi sampai 5.000. 5.000 per kilo. Iya. Biasanya kalau panen itu dapat berapa kilogram? 1 kintal, Mister. 100 ya. Ya. 100 kilo kali 5.000, 500.000 ya. Iya, benar, Mister. Wah. Itu dalam 1 bulan atau Itu berapa waktu? 1 hari. 1 hari. Ya. Kalau boleh tahu kebunnya seluas apa sih? Itu yang ditanami 1/2 hektar, Mister. 1/2 hektar ya? Ya, soalnya yang setengahnya itu ditanami tanaman keras, Mister, seperti jeruk, terus jambu. Jadi total dapat lahan 1 hektar tuh. Ya, Mister. 100 kali 100. Setengahnya 50 kali 50. 50 kali 100 ya setengahnya kan? Ya, Lengkuas. ya, Sisanya tanaman yang lain. ya, benar sekali. Itu tanah itu milik Derlin? Itu bukan milik saya, Mister. Lebih tepatnya milik orang tua saya. Iya, berarti kan kamu ada peran di situ ya. Iya, Mana benar. tahu nanti setelah lulus SMK kamu melanjutkan berwirausaha sendiri, mungkin nanam sesuatu yang bernilai lebih lah. Ya, Jadi orang tua kayaknya hampir semua ya. Hampir semua warga di sana dapat ya, Jatah itu? semua, Mister. berapa itu jatahnya? 1 hektar. 2 hektar, Mister, sama lahan 2. Tapi lahan 2 ini belum bisa diapa-apain, Mister. Belum dapat diolah karena tempatnya itu rawa dan dekat sama laut di Tarakan, Mister. Kok laut? 2 hektar tapi dekat rumah. Jauh, Mister. Wah, terpisah dari rumah ya? Iya, yang 1 hektar itu tidak diolah. Karena jauhnya itu, Mister. Apa kendalanya di sana kalau ngolah tanah tuh? Banyak sih, Mister. Dari rumputnya itu susah mati. Terus apa ya, Mister? Pupuk. Di sana ini pupuk, ya benar. Pupuk karena tingginya zat asam, jadi kami itu kekurangan dengan unsur hara. Apalagi untuk mendapatkan pupuk sekarang itu sangat susah sekali, Mister. Pernah nggak bikin proposal apa kelompok tani sana? Pernah, Mister. Pernah dapat nggak? Ya, kalau 8 tahun yang lalu masih berjalan, Mister. Akhir-akhir ini tidak berjalan. Nggak berjalan Ya, karena susahnya itu, Mister. Karena sekarang kan sistemnya ada Gapoktan. Jadi dari ketua kelompok tani itu mungkin mengajukan ke Gapoktannya itu. Iya. Kalau sulit mungkin pemerintah kabupaten juga mau nyediain, cuma karena barangnya sulit atau anggarannya belum ada ya. Iya. Mungkin itu ya. Iya, Kita positive thinking aja ya. Iya. Selain pupuk juga racun sekarang mahal, Mister. Racun aja Iya, mahal racun ya. mahal, Mister. Buat bunuh Dari rumput 60.000 liar tuh ya. naik ke 100.000. Wah, Iya. bukan murah itu ya. Mahal itu, apalagi Mahal, untuk Mister. lahan seluas 1 hektar yang mau
olah untuk lahan tanam. Iya, benar. Pendapatan ya segitulah pendapatannya, mau Iya. diapain lagi. Kalau memang teman-teman semua bisa survive di area seperti itu, bisa nggak bertahun-tahun seperti Derlin ini dari tahun 2013 sampai sekarang bisa survive di SP. Ya, SP berapa tadi? SP5 Tanjung Buka. SP5 Tanjung Buka. Mungkin kalau kita ke sana 1 minggu aja mungkin bingung mau ngapain nih. Ya kan? Karena ini perlu keterampilan. Ada kaitannya dengan jurusan yang kamu pilih di SMK. Oh, sangat berkaitan sekali, Mister. Kamu milih jurusan? Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kenapa kamu milih jurusan itu? Ya, karena menurut saya di pertanian itu mencakup sangat luas, Mister. Dan di sana karena kurangnya kurangnya perhatian seperti PPL itu kan sekarang nggak ada, Mister. Jadi menurut saya masih peluang untuk membantu masyarakat di sana itu juga masih sangat dibutuhkan, Mister. Di sana masyarakatnya rata-rata petani. Iya, petani. Petani ada, kalau PPL tadi nggak ada ya. Nggak ada, Mister. Jadi yang kalau misalnya mau nanam ini nanam itu mau perlu referensi diskusi sama siapa? Menanam sendiri. Gapoten? Ya, mungkin kadang-kadang diadakan pertemuan, tapi itu sangat jarang sekali. Kadang sih, Mister. ngumpul, kadang Iya, enggak gitu ya. benar, ya. Mau memajukan daerah pertanian tapi begitu adanya, Ya, ya perkembangannya lambat ya. ya. Kayak yang kamu rasakan ini gimana nih? Ya masih lambat sekali, Mister. Karena kami di sana 10 tahun ya masih Listrik banyak belum ada. sekali ya. Kekurangannya itu masih jauh sekali, Mister. Banyak kekurangan. Apa harapanmu di tahun-tahun yang akan datang untuk daerah tempat tinggalmu di sana dan warga-warga di sana? Harapan saya semoga di transmigrasi itu lebih diperhatikan lagi. Iya, harus. Terus anak-anak di sana jangan malu untuk mengambil jurusan pertanian. Untuk teman-teman yang di bawah angkatan saya atau adik-adik kelas saya yang mau daftar di sini, jangan takut karena kita menimba ilmu di pertanian itu bukan hanya kita bertani, tapi di sini kita diajarkan ilmu-ilmu yang memang belum kita ketahui gitu. Kita mencangkupnya tidak hanya pertanian itu cuma hasilnya ya jadinya orang tani, padahal tidak seperti itu, Mister. Iya. Iya. Selain itu saya juga berkeinginan semoga anak-anak di sana dan warga di sana, baik bapak ibu yang sudah tua dapat bekerja sama dengan anak muda untuk memajukan dan menyejahterakan desa kita untuk mengembangkan ke depannya agar lebih baik. SP5 Tanjung Buka. Iya, Mister. Apa kabar kalau nonton nih? Ada salah satu warganya di sana. Di sana ada berapa kakak kalau tahu? Berapa ya, Mister? Kurang tahu, Mister. Kalau rumahnya ada berapa? Rumahnya itu banyak tapi yang berpenghuni itu sangat sedikit, Mister. Kok bisa gitu ya? Karena banyak bukan menyinggung atau bagaimana ya, Mister? Karena banyak yang atau translokal itu banyak yang pindah ke kampung halamannya kembali begitu, Mister. Oh, jadi yang menetap di sana kebanyakan warga dari Jawa. Oh gitu. Ya, Jadi nggak semua ada di sana ya? ya nggak semua. Mungkin Ya karena- masih ada yang ke sana tapi tidak seperti dulu gitu. Ya ini kaitannya juga dengan keterampilan survival juga. Kalau nggak ada keterampilan bertani ya nggak akan survive di Iya, sana. benar, Mister. Itu mungkin Mister kalau ditempatkan di sana juga mungkin seminggu aja. Awalnya, tapi kalau belajar kan pasti bisa. Iya, ya bisa, kan? Mister. Nah itu dia cerita-cerita dari Derina Priyana, transmigran dari Pacitan yang menetap di SP5 Tanjung Buka. Nah sekarang kan ini kelas 11 ATPH nih. Ya, benar Udah sekali. lama kelas 12. Dirimu kan selalu ada di dua besar nih. Ya kan? Alhamdulillah. Ganti-gantian. Iya, Mister. Kamu punya cita-cita nggak kalau lulus nanti mau kemana? Punya, Mister. Apa itu? Bisa diceritakan nggak? Saya ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Selain itu, saya juga ingin menjadi wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja bagi anak muda di sana, serta dapat membantu warga masyarakat di sana untuk menjual dengan harga yang sepadan dengan jerih payahnya. Wih, mantap tuh. Semoga impiannya tadi menjadi kenyataan ya. Amin. Siapa tahu pemerintah daerah mau memberikan beasiswa atau perusahaan setempat lokal ini Derlina Priyana ini terus terang saya wali kelasnya ini selalu ada di dua besar dari kelas 10 sampai dengan sekarang. Ya, Mudah-mudahan nanti alhamdulillah. kelas 12 juga ya. Ya, di satu besar. Siapa tahu dapat beasiswa bidik misi untuk sekolah lagi. Amin. Ya kan? Ya.
Kan harapan orang tua kan sekarang ada pada dirimu nih. Iya, karena anak pertama juga, Mister. Harapan warga transmigran di sana juga ada pada anak-anak mudanya sekarang. Iya. Yang sudah tua mah cari duit aja lah buat support anak-anaknya kan, Ya, sekolah lebih benar tinggi sekali, lagi. Mister. Ya kan? Iya. Nah, ini kita kan dalam masa menjelang PPDB nih. Ya. Kamu mau promosikan nggak jurusanmu atau sekolah kita nih ke teman-teman yang nonton nih? Gimana promosinya? Ya promosikan aja, bebas aja. Untuk anak-anak muda yang di luaran sana, ayo kita sekolah di SMK 1 Tanjung Palas. Di sini seru loh, di sini banyak kegiatan. Kita banyak diajari tentang ilmu-ilmu yang dapat kita terapkan setelah kita sekolah. Jadi dari sekolah jangan berpikir bahwasanya dari sekolah kita masih mau dikerjakan, tapi kita harus bisa mengerjakan orang lain, seperti itu, Mister. Di sini seru banget, pokoknya guru-gurunya sangat ramah dan Mantap. sangat have fun banget di sini. Oh betul sekali. Ya, benar. Jadi jangan ragu lagi, silakan gabung bersama kita semua di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. SMK bisa, SMK hebat, kita akan menjadi anak muda yang luar biasa. Sekalian tutup kan? Bisa? Eh, Nggak bisa. ya, Mister. Ini ada pantun nih. Ya, Makan nasi di atas ponton, minumnya kopi pahit buatan istri. Terima kasih sudah menonton. CCTV Tapalas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.